Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua yang selalu dalam kebersamaan di channel ini, aku ucapkan untuk yang Islam selamat menempuh ibadah puasa dan semoga sukses. Dan untuk yang selainnya, aku ucapkan selamat hadir kembali di channel ini untuk membicarakan, mendiskusikan hal-hal yang mungkin menjadi perlu untuk kita diskusikan. Oke, dari kemarin-kemarin aku berpikir banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak request yang masuk. Ya, aku bisanya hanya minta maaf kalau tidak bisa merespon semuanya. Ya, karena keterbatasan waktu, ya. Keterbatasan waktu, maka aku tidak bisa respon. Tapi pada prinsipnya aku perhatikan semua kok, ya. Maka dari yang menumpuk-menumpuk itu aku coba sharing mana yang aku perlu untuk tanggapi, ya. Yang lain bukan tidak perlu juga. Cuman aku harus memilih dan memilah yang lebih perlu yang mana dulu gitu, ya. Ada skala prioritas. Ya karena itu tadi, keterbatasan waktu tadi, ya. Jadi aku akan menanggapi, cuman ini tidak secara detail seperti kajian sebagaimana mestinya. Ini kita sekilas saja, ya, supaya tidak menumpuk lah, supaya hutangku juga sama kalian nggak begitu banyak. Janji-janji aja, ya. Maka mampir ngombe, ya. Mampir ngombe kita, tapi ngombe ilmu, ya, bukan ngombe kopi atau ngombe teh, ya. Kali ini berjudul ini bunga rampai dia, ya, bunga rampai. Jadi aku kompilasi lah ini, ya. Gini aja judulnya gampangnya, ya. Belanda, ya, Belanda, mu'alaf, kitab suci. Lihat ini judulnya banyak sekali nih. Kitab suci Tuhan, ya. Tuhan bangkit Mi'raj. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ya. Jadi mampir ngombe kita kali ini akan membahas Belanda, mu'alaf, kitab suci, Tuhan bangkit Mi'raj. Oke, kita coba bahas dengan santai lah, ya, dengan tidak terlalu detail seperti kajian-kajian sebagaimana mestinya, ya. Karena ini juga mampir ngombe, ya. Tapi aku ingatkan lagi, ini puasa. Ngombenya ngombe ilmu, ngombe pengetahuan. Bukan ngombe kopi. Nanti kalau sudah buka boleh silahkan mau ngopi, mau teh, mau susu. Oke, aku akan menyampaikan informasi dahulu. Alhamdulillah, subhanallah, ternyata kajian-kajian kita ini selain ditonton di luar negeri, ya. Kalau negeri jiran sudah alhamdulillah sudah banyak, ya. Amerika, terus ada juga yang di Honolulu itu mana sih, ya? Kalau seperti namanya itu seperti bagian Amerika, tapi yang Latin atau yang mana? Cuman beberapa akhir-akhir ini dia jarang aktif, apa sibuk dengan tugas belajarnya atau apa, enggak tahu, ya. Jadi sudah ada yang Amerika, ya, terus ada yang dari negeri jiran, Malaysia, Singapura, terus saya enggak tahu lagi mana-mana, ya, karena yang laporan yang masuk itu yang Amerika itu 2, ya, mbak kita, satunya emas, ya, satunya mbak, satunya emas, ya. Tapi akhir-akhir ini mereka berdua jarang hadir, ya, mungkin kesibukan atau gimana, ya. Tapi harapan kita semoga mereka sehat selalu. Berikutnya 2 hari yang lalu ini aku dapat WA, ya, dari
Den Haag, Belanda, dari Bapak J.I. ya, aku singkat namanya ya, karena aku takut nanti beliaunya tidak berkenan namanya dipublis ya, maka aku kasih singkatan Pak J.I. Pak J.I. ini ternyata aktif mengikuti kajian-kajian kita ya. Dia mengirimkan data, cuman aku nggak ngerti ini Bible bahasa Belanda. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini Bible bahasa Belanda. Terus ini ada Taurat, Zabur, Injil. Ya. Ini terjemahan 1912 ini. Nampak itu tuh. Ya, ini tahunnya tahun tua-tua semua. Ini nggak tahu ini tahun berapa ini. Nah ini, waduh, nggak mampu aku ini bahasanya. Aku nggak bisa baca ini. Tapi ketika aku nggak bisa baca ini kan bukan berarti aku buta huruf kan? Jadi orang yang tidak bisa baca itu bukan berarti buta huruf. Aku bisa mengeja CANONIJCKE. Nah, kan berarti bisa aku ngeja. Aku nggak buta huruf, tapi aku nggak bisa baca. Makanya hati-hati kalau berdiskusi tentang Kanjeng Nabi itu tentang Umi itu apa? Mana ada Nabi kok buta huruf? Ini sulit ini aku membacanya. Kalau mengejanya bisa. Book ini mungkin maksudnya buku ini bahasa Belandanya. BOECKEN. Nah ini dia ya. BOCEKEN. Nah, aku kan bisa mengeja nih. Aku nggak buta huruf kan? Kalau aku buta huruf mana bisa mengeja, tapi aku nggak bisa membacanya. Bacanya gimana ini? Ya, yaitu intermezzo aja lah, sudah kita bahas itu. Ini ya. Ya, itu data-data yang disampaikan. Aku mengucapkan terima kasih untuk Bapak J.I. yang ada di Den Haag ya. Yang ada di Den Haag, sekedar riwayatnya begini. Saya kelahiran Jawa dalam kurung Suriname. Oh berarti dari Suriname ini ya. Karena banyak orang-orang Jawa yang di sana karena dulu proses ya biasalah namanya Belanda itu penjajah selalu mengkooptasi kan, selalu mengeksploitasi. Ya, jadi banyak orang-orang Indonesia khususnya Jawa yang dipindahkan ke Suriname ya. Kita sudah bahas tentang Masjid Kiblatin ya, Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Oke, saya ulangi. Saya kelahiran Jawa, Suriname 75 tahun yang lalu. Sekarang tinggal di Den Haag sejak Mei 1974. Waduh, udah cukup lama, Pak. 1974. Saya 1974 masih di Siantar di Sumatera Utara. Masa kecil muda pernah tinggal di Indonesia, 6 kota dan 1 kampung. Transmigrasi di Sumbar, 1954-1966. Waduh, belum lahir saya ini, Pak. Sempat lulus SMA Taman Siswa di Jakarta. SR, oh iya dulu SD, dulu SR sekarang SD ya. Dan SMP Sekolah Katolik ya. Itu biografi Bapak J.I. ini ya, dengan usia yang sangat sepuh ya, tapi subhanallah semangat belajarnya masih tinggi ya. Bayangkan 75 tahun ya, pendidikannya aja dimulai 1954 ini. 75 tahun masih mau belajar, itu kan menjadi panutan kita. Bagaimanapun belajar itu tidak mengenal usia, sampai tua pun belajar itu menjadi sebuah kebutuhan bagi orang-orang yang sadar tentang ilmu. Oke Pak J.I. ya, semoga Bapak sehat bersama keluarga. Semoga Gusti Allah Agung selalu memberikan rahmatnya kepada Pak J.I. dan keluarganya di Den Haag. Matur nuwun nuwun, saya sudah dikasih data-data. Paling tidak meskipun aku tidak ngerti bahasa Belanda, nggak bisa bacanya, tapi aku mendapatkan sebuah gambaran bagaimana Injil-Injil itu
ditulis dalam edisi terjemahan Belanda dan ternyata sangat tua ya, sangat tua sekali. Sangat tua sekali. Dan itu semua penerjemahan ini dibiayai oleh pemerintahan Belanda ya. Ini Bible ini sekarang ada di sebuah museum di kota Utrecht. Utrecht dalam kurung bergilir. Mungkin Utrecht itu artinya bergilir gitu maksudnya ya. Di sebuah museum di kota Dordrecht, Bible ini sedang ditulis ulang oleh sebuah komputer seperti tulisan tangan di tahun 1637 dan bisa ditonton. Oh, mungkin maksudnya Bapak ini ada Bible tahun 1637 ya, sedang ditulis ulang dengan sebuah komputer dan hasilnya seperti tulisan tangan gitu. Oke Pak, matur nembah nuwun ya, matur nembah nuwun Pak ya, masih bisa bahasa Jawa Pak ya. Matur nembah nuwun. Ini dijawab kok. Ins gelix, thank you, sama-sama. Oke Pak, semoga Bapak sehat selalu dan terima kasih atas apresiasinya, selalu setia terhadap channel kajian-kajian kita bersama Gus Beti. Oke, matur nuwun. Jadi itu sahabatku semuanya, alhamdulillah dakwah kita sudah sampai negeri Belanda ya. Yaitulah keuntungannya dari teknologi ya, dari teknologi. Semakin banyak yang nonton dakwah kita, semakin banyak tersampaikan, maka semoga itu menjadi amal soleh untuk kita semua. Maksudku untuk aku dan Anda semua pendukung channel-channel ini ya. Dimana dukungan Anda ya. Oke, mumpung belum terlupa, terima kasih untuk teman-teman yang beberapa waktu lalu mengirimkan infak dakwahnya. Oke, terima kasih. Di bulan suci yang Ramadan ini semoga dukungan Anda untuk infak dakwah itu Allah balas dengan yang lebih baik lagi ya. Kalau aku bilang sih, hanya Allah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Kalau aku tidak bisa balas ya, itu kebaikanmu biar Allah yang balas, aku tidak bisa balas ya. Kalaupun bisa mungkin tidak sebaik sebagaimana mestinya. Jadi hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Untuk semuanya ya, aku nggak bisa sebut satu persatu dan memang ada juga yang tidak mau disebutkan ya. Jadi yang kemarin-kemarin telah menyisihkan rezekinya untuk membantu infak dakwah, aku ucapkan terima kasih. Oke. Berikutnya ini sudah ya, berikutnya tentang mu'alaf. Kemarin kan aku cerita ya, karena sering nonton video-video Gus Beti, akhirnya beliaunya mu'alaf ya. Jadi mungkin begini, mungkin ya kan video-video itu banyak. Video-video Gus Beti itu menjadi salah satu. Mungkin seperti itulah, bukan satu-satunya karena kan banyak di YouTube itu video-video kristologi, aku kira banyak dan beragam lah ya. Jadi bukan satu-satunya, salah satu mungkin begitu trigger untuk saudara kita ini akhirnya bersahadat. Ini gini, aku kan bilang kemarin ada seseorang menjadi mu'alaf ya, karena ketika ditanya salah satu yang menjadi, aku bilang salah satu gitu aja lah ya, terlalu gawat kalau aku bilang hanya atau satu-satunya, enggak ya, karena kajian kristologi di YouTube banyak. Salah satu yang menjadi trigger mas kita ini masuk Islam karena sering menonton kajian-kajian Gus Beti tentang kristologi. Alhamdulillah akhirnya beliaunya telah bersahadat beberapa waktu lalu yang aku pernah sampaikan ya. Dan aku pernah sampaikan beberapa waktu dulu, apabila seseorang itu mendapat hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Ya, itu hadis Kanjeng Nabi apabila kita berdakwah. Nah, karena dakwah ini aku kan nggak sendiri nih. Kita kan bagi-bagi tugas nih. Aku hanya bisanya ngomong ya aku ngomong. Kalian yang pendukung baik finansial, baik pun moral, baik pun segala macam lah, yang subscribe, yang segala macam lah ya. Semoga janji Allah lewat hadis Kanjeng Nabi itu mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Bayangkan, apa yang nggak ada disinari matahari? Semua disinari matahari. Itu seperti yang kita dapatkan ya. Tetapi jangan kamu bayangkan terus itu kita peroleh sekarang ya, enggak lah ya. Dan semoga janji itu juga dilimpahkan kepada semua saudara-saudaraku yang mendukung channel ini ya, dengan
mualafnya saudara kita ini. Sepertinya sudah dua ya. Yang satu di Jogja dulu, Mas MA ya. Mas MA ya. Mas MA itu juga pengikut setia di kajian-kajian ini, pernah menginformasikan sama aku di Jogja karena lihat video-video kita di sini, akhirnya mualaf. Jadi sudah dua yang masuk ya. Sudah dua yang masuk. Mas MA kalian tahu lah nanti apa yang namanya MA yang selalu aktif ikut kajian-kajian kita ya. Bukan MA, MK. Sorry, MK ya. Mas MK. Oke, jadi gini, aku sebut saja namanya untuk kali ini tidak inisial karena aku ingin kalian bisa berinteraksi gitu ya. Bisa berinteraksi dan kemudian kita bisa sama-sama mendoakan semoga beliaunya itu tetap istiqomah di dalam Islam, dan kita bisa mendoakan juga selain istiqomah kuat menghadapi ujian, karena tidak ada ciptanya yang tidak diuji ya. Karena yang masuk informasi ke aku gini, kemarin aku ditelepon sebetulnya untuk menemani beliau, menghantar beliau pulang ke Banyuwangi ya, cuman karena mendadak aku mohon maaf sehingga tidak bisa ikut menemani ya. Mendadak, misalkan 2-3 hari sebelumnya mungkin aku bisa atur jadwal di sini, aku sesuaikan ya, karena mendadak aku tidak bisa antar. Dan aku dengar sang istri masih belum bersedia untuk mualaf ya, masih tetap dalam Kristen. Maka dari itu kita doakan semoga Mas mualaf kita ini dengan sabar ya, dengan ya pelan-pelan ya, memberikan ya lewat diskusi-diskusi ringan dengan istrinya lah, memberikan suatu penjelasan ya. Karena memang agama itu tidak boleh dipaksakan, la ikraha fiddin ya gitu. Jadi untuk Mas kita ini semoga siap selalu menghadapi apapun rintangan-rintangan yang ada, cobaan-cobaan yang ada. Nggak ada ceritanya orang mualaf terus nggak ada ujian, nggak ada rintangan, nggak ada ceritanya ya. Semua hidup itu ada ujian, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Oke, begini, kalian bisa buka di tajuk yang kemarin kita bahas, hidayah ya. Deh, nampak hidayah. Lalu lihat di huruf G, di komen huruf G. Aku sebut saja supaya gampang, karena aku ingin kalian bisa berinteraksi dengan beliau. Mas Gondrong bukan Tuhan ya. Di sini Mas mualaf kita itu dia kasih nama Gondrong bukan Tuhan ya. Begini. Assalamualaikum Gus. Saya kepingin bertemu dengan sampean, tapi kemarin 10 hari di Malang belum diberi kesempatan bertemu secara langsung. Tapi nggak apa-apa, sudah ngobrol sama Gus lewat HP-nya Ustadz Ipung Atria. Matur nuwun. Iya Masku, matur nuwun juga dari aku juga maaf ya, belum ya. Kembali masalah sibuk gitu aja sih ya. Karena aku juga ada yang ngantar ini, ngantar itu. Ya, jadi nggak bisa ketemu. Tapi intinya, poinnya aku ikut berbahagia ya, Mas Gondrong bukan Tuhan ini sudah mualaf ya. Dan semoga aku dan akan mengajak semua peor-peor di sini untuk mendoakan semoga Anda istiqomah di dalam Islam ya. Maka dari itu untuk teman-teman yang ingin berinteraksi dengan beliau, silakan saja ditanggapi ini komennya ya, Mas Gondrong bukan Tuhan ini ya. Ini aku baru baca, padahal 5 hari yang lalu dia sudah unggah ya. Maaf aku terlambat baca, telat respon ya. Silahkan, atau mau minta nomor WA-nya silahkan langsung aja kepada beliau ya. Oke, itu Mas Gondrong bukan Tuhan ya, mualaf dari saudara kita Kristen yang sekarang menjadi Islam ya. Terima kasih. Oke, ini sudah kita selesaikan. Sekarang kitab suci. Ini kurang satu ini. Makhrot, ini belum ini. Makhrot. Ya, makhrot. Ini kan mi'rat, ini makhrot. Ya, belum. Oke. Kita jawab satu persatu ya. Kita jawab satu persatu ya, supaya nggak menumpuk. Kalau menumpuk itu waduh, dibiarin tambah lama ya, tambah banyak.
Sebentar. Ternyata makhrot dulu ini ya. Makhrot dulu ternyata. Nggak apa-apa ya, nggak urutan. Ini dari Mas B. BS ya. Kalian, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ya, ibu-ibu ya. Akhirnya ibu-ibu jarang masuk. Mungkin karena sibuk menyiapkan takjil ya, buka puasa ya. Biasanya ibu-ibu juga pada masuk ini. Bapak-bapak masih tetap ya. Itu komennya di puasa. Puasa yang kemarin kita unggah ya. Di karakter building bukan hedonisme. Begini, komentarnya di huruf B. Maaf Gus, saya juga penggemar Gus Beti. Saya suka dengan pemikiran-pemikiran kritis Gus Beti. Tapi saya agak terganggu dengan pengucapan-pengucapan bahasa Arab yang agak aneh. Memang kita tidak lahir dari Arab dan tidak harus fasih bahasa Arab. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau belajar minimal mendekati pengucapan bahasa Arab. Bukankah Gus Beti juga orang yang suka belajar? Seperti yang Gus Beti contohkan tadi, nama anak Gus Beti sebenarnya tidak tepat kalau dipanggil Ito. Begitu juga dalam bahasa Arab. Dalam video ini minimal ada 3 penyebutan nama surat yang menurut saya kurang tepat. 1. Al-Baqarah dibaca Al-Baqarah dibaca Al-Baqarah bukan Al-Baqarah. Sulit aku menerjemahkannya ya atau menspellingnya karena dia pakai Al-Baqarah pakai Q, Al-Baqarah pakai K ya. Jadi kalian baca sendiri nanti langsung ya. Selain aku bacakan ini. Kedua, Al-Furqan dibaca Al-Furqan bukan Al-Furqan. Nah, ini tulisannya tekstualnya sama semua ini. Ketiga, Isra dibaca Isra bukan Al-Isra dibaca Al-Isra bukan Al-Isra. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan agar menjadi lebih baik. Oke Mas, aku juga pertama kali orang yang mau memberi nasihat itu kan berarti kan orang baik ya. Aku ucapkan matur nembah nuwun, terima kasih atas masukannya ya. Tapi walaupun demikian aku akan memberi komentarku. Begini. Aku berkali-kali mengatakan bahwa kajian-kajian di channel ini kajian-kajian berpikir. Itu sudah sering kali ya. Ini kajian berpikir. Ya, bagaimana kita menyusun paradigma berpikir untuk mencari sebuah kebenaran. Bukan kajian-kajian yang katakanlah itu berhubungan dengan tilawatil, dengan ikro, dengan makhrot, dengan cara membaca. Ya. Nggak di situ ya, nggak di situ. Dan aku berulang kali mengatakan bahwa kalau mengendaki yang seperti itu jangan di channel ini. Anda tidak akan mendapatkan. Makanya kalau Anda merasa terganggu ya dengan pengucapan-ucapan bahasa Arab yang agak aneh menurut sampean ya aku minta maaf atas terganggunya itu ya. Dan itu bukan salah aku, salah sampean. Karena sampean masuk channel yang salah ya. Silakan cari di tempat lain ya, di channel lain kalau Anda perspektifnya itu bagaimana makhrotnya bagus. Makhrot itu mungkin teman-teman lain nggak tahu ya. Kalau teman-teman Islam yang ngaji tahu ya, makhrot itu apa ya? Spelling ya, pengucapan ya, spelling. Jadi kalau Anda merasa terganggu dengan makhrot yang aku sampaikan atau aku ucapkan, ya aku juga tidak terlalu sulit bagiku untuk mohon maaf. Cuman saranku sebetulnya walaupun bukan aku yang salah, tidak ada ruginya juga kalau aku minta maaf ya. Cuman aku sarankan Anda salah kamar kalau di channel ini. Karena channel ini channel berpikir ya, bukan channel untuk ngurusi masalah makhrot, masalah bacanya gimana, pengucapannya gimana. Itu enggak di sini gitu ya. Saya bilang itu bukan tidak bagus dan saya tidak mengatakan bahwa saran Anda tidak bagus. Bagus sarannya, cuman sampean salah kamar ya. Maka aku persilahkan kalau merasa terganggu, pertama aku mohon maaf dan aku persilahkan Anda cari channel lain yang berhubungan tentang makhrot, tentang spelling, tentang nanti ada
apa tajwid ya. Ada tajwid itu macam-macam, ada izhar, ada idgham juga ada, idgham ma'al guna, bila guna, ya. Macam-macam lah ya. Itu silahkan cari di tempat lain. Karena kalau di sini enggak bisa. Dan aku mengambil sebuah analogi tentang anakku yang seharusnya Ito dipanggil itu aku hanya menjelaskan kesalahan pengucapan dalam yang anakku dalam begini, anakku itu namanya tuh dalam perspektif Jawa bukan dipahami sih ya, diucapkan dalam perspektif bukan Jawa itu. Dan aku tidak keberatan karena walaupun dia panggil Ito bukan Ito, kan Anggrahito dia kan, harusnya Ito bukan itu. Tapi meskipun dipanggil Ito, ya silakan sajalah. Toh faktanya yang dipanggil itu tetap anakku, substansinya tetap anakku kan, gitu. Jadi aku hanya menjelaskan perbedaan O dan O itu saja sih, ya. Jadi nggak ada masalah-masalah lain ya. Ya memang kalau mau benar sih ya Ito bukan itu ya. Tuh, jadi kenapa aku mengambil, aku sering menggunakan analogi ya. Itu untuk lebih mudah digunakan sebagai alat untuk memperjelas gitu ya. Jadi enggak ada masalah ya. Begitu juga dalam bahasa Arab. Oh iya, dalam bahasa Arab, tapi konteksnya beda. Konteksnya beda. Ya. Konteksnya beda. Sangat beda konteksnya ya. Karena begini. Nenekku itu karena Jawa itu nggak bisa bilang Muhammad, nggak bisa. Dan begitu juga orang-orang sepuh. Kalau sekarang kan sudah generasinya generasi muda itu masih mending lah karena sudah berubah ya. Orang-orang sepuh dulu kalau bilang itu bukan hanya nenekku, semua orang-orang Jawa nggak kenal Muhammad. Yang mereka kenal Mukamat. Nggak bisa. Suruh ngomong Muhammad itu nggak bisa. Yang bisanya Mukamat. Semua orang-orang Jawa begitu. Bilang Hasan tuh nggak bisa, maka Kasan. Maka ada tokoh namanya Hasan Besari, itu mereka sebut Kasan Besari. Nanti ada cerita Jawa itu tentang cucu Kanjeng Nabi itu judulnya Kasan Kusen. Gitu loh. Itu lidah Jawa. Itu budaya antropologis. Makanya aku bilang konteks itu dalam konteks antropologis budaya, tidak. Itu hubungannya user, bukan thinker. Ya. Kalau kita dalam sebuah pemikiran itu pakai analisa, pakai keilmuan. Jadi gini loh. Kita berbicara dalam taraf keilmuan atau berbicara dalam taraf penggunaan. User itu pengguna itu nanti hubungannya dengan budaya. Atau gini aja dah, terlalu sulit mungkin dipahami penjelasanku, gini aja lah. Gini aja. Pada saat itu ya, aku itu sama teman-teman diundang ke salah satu kota itu untuk mengisi kajian. Jadi kami rombongan dari Arimatea. Sebelum sampai ke kota tujuan, kami mampir ke salah satu pondok dan itu dikelola oleh mu'alaf. Ya. Dan karena kami sholat maghrib di sana, yang tuan rumahnya mu'alaf, maka yang mengimani mu'alaf. Ya. Mu'alaf dari Hindu lagi. Ya. Nah, setelah selesai sholat, itu aku pertama kaget loh, teman-teman kok sholat lagi? Gitu. Sementara aku nggak sholat lagi, aku sholat aja. Gitu. Ternyata teman-teman yang sholat lagi bilang, ketika mengimami, imam kita itu yang mu'alaf dari Hindu itu makhrotnya nggak fasih katanya, jadi mereka sholat lagi gitu. Ya aku sih ya tenang-tenang saja. Kalau memang bagi mereka menjadi masalah ya silahkan sholat lagi. Kalau aku enggak lah. Allah itu maha tahu. Nggak jangan dibikin ribet gitu. Kita maklumi aja namanya mu'alaf apalagi dari Hindu ya. Makhrotnya kurang bagus. Tapi kan esensinya sudah kena gitu aja. Jadi aku nggak terlalu ribet untuk hal-hal seperti itu. Ya. Dan berikutnya lagi sebuah contoh kasus ini. Ceritanya nanti bisa dicari ya.
Jadi gini, ada seorang sahabat itu Bilal ini masuk lagi ke antropologis budaya ya. Seperti Muhammad nggak bisanya Muhammad, Hasan nggak bisa jadinya Kasan, Husain nggak bisa jadi Kusen. Jadi kalau di tanah Jawa ada dipanggil iku ndo omae Kusen. Sebetulnya bukan Kusen itu, Husain, tapi lidah Jawa nggak bisa. Gitu. Lidah Jawa itu nggak bisa la ilaha illallah. Bisanya apa? Wolo-wolo kuwato. Ya sudahlah. Para wali nggak mau ribet. Yang penting kon ngerti ya wis lah sakarep-karepmu gitu. Sebetulnya kan la ilaha illallah. Tapi karena lidah Jawa seperti itu, wolo-wolo kuwato gitu. Ya. Oke. Jadi begini. Sahabat Bilal itu tentu bukan orang Arab, dia orang Ethiopia, Afrika, ya. Tentunya makhraj pengucapan lisanul Arabiyonnya juga tidak sepasi orang Arab lah ya. Meskipun kita sebetulnya ya masih perlu bicara banyak lagi kalau bilang Arab itu Arab yang mana? Jangan kamu kira bahasa Arab itu satu bahasa. Enggak. Bahasa Jawa. Jawa yang mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur saja antara Malang dengan Kediri sudah beda. Sama-sama Jawa Timurnya. Ya. Oke, jadi ceritanya begini. Ada seorang sahabat mungkin kurang puas. Ya bukan mungkin lah, jelas dia kurang puas dengan bagaimana sahabat Bilal bin Rabah ini mengucapkan, aku lupa kata-katanya apa dalam edisi bahasa Arab. Jadi menurut menurut sahabat yang original Arab ini itu pengucapannya Bilal bin Rabah itu kurang fasih, makhrajnya kurang benar gitu loh. Akhirnya dia menghadap kepada Kanjeng Nabi ya. Seperti apa yang aku katakan tadi ya, bahwa Bilal itu makhrajnya kurang benar, kurang pas gini ya. Tapi subhanallah ya. Makanya Nabi itu orang yang sangat bijaksana ya. Makanya jangan heran ketika orang bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama, jawabnya itu bisa beda-beda. Itulah subhanallah. Orang yang paling mulia yang menjadi kekasih Allah ini ya, Kanjeng Nabi Muhammad ini sangat bijaksana sekali. Misalkan orang tanya, kalau apa kewajiban bagi aku sebagai orang Islam gitu ya, nanti itu jawabnya bisa beda-beda. Padahal pertanyaannya satu, kalau dia orang kaya tapi pelit, maka disuruh sodako. Tapi kalau orangnya males sholat, maka jawabannya sholat. Ya. Kalau orangnya tidak taat sama orang tua, kurang patuh, maka taatlah pada orang tua. Nah, itu jadi Kanjeng Nabi itu tahu psikologisnya ya. Meskipun tentunya Kanjeng Nabi tidak pernah kuliah psikologis karena fakultasnya nggak ada, kampusnya juga belum dibuka ya. Tapi Allah langsung yang membimbing lewat Jibril ya. Psikologisnya itu mantap sekali. Ya. Setiap orang tanya, jadi bagaimana cara berhadapan dengan seseorang itu, dengan orang lain itu nggak dipukul rata. Jadi satu pertanyaan yang sama, ditanyakan dengan orang-orang yang berbeda, jawabannya bisa berbeda-beda. Karena apa? Kanjeng Nabi melihat background, latar belakang si penanya. Gitu. Seperti aku contohkan tadi. Ya. Oke, begitu juga ketika sahabat ini mengeluhkan makhrajnya Bilal. Kanjeng Nabi dengan sangat-sangat bijaksana mengatakan, begini saja, ini bahasa lepasku ya, nanti kamu lihat itu ada kisahnya itu. Yang penting kamu tahu toh yang dimaksudkan Bilal. Iya tahu, ya sudah. Nah, begitu jawaban Kanjeng Nabi. Jadi bukan Kanjeng Nabi dipanggil terus dilatih supaya ilatnya itu seperti orang Arab atau mendekati bahasa lidahnya orang Arab, enggak. Ya, karena bahasa itu dipahami menurut pengucapnya. Yang dimaksud Bilal itu kan yang mengucapkan Bilal. Seperti gini loh. Bahasa itu dipahami menurut pengucapnya. Yang mengucapkan itu kan Bilal, cuman spellingnya makhrajnya tidak sama dengan sahabat kita dengan sahabat yang Arab ini. Tapi kan yang dimaksud tujuannya sama kan. Yang dimaksud Bilal itu yang dimaksud dia, sahabat ini. Sama dengan itu. Aku ngerti yang dimaksud itu. Yang dimaksud itu meskipun salah dalam dialek Jawa,
Aku ngerti bahwa yang dia maksud itu anakku. Gitu loh. Ya. Jadi begitu, Kanjeng Nabi nggak ribet-ribet amat lah. Langsung dipahami. Yang penting kamu tahu apa yang dimaksud. Bilal. Ya Rasulullah, selesai sudah. Jadi bukan Bilal terus dilatih lisanul Arabian supaya enggak begitu, ya. Mungkin kisah ini bisa dijadikan sebuah perundungan bersama lah ya. Tapi bagaimanapun aku tetap ucapkan terima kasih kepada Mas apa ini? Mas B ya atas masukannya, terima kasih ya. Oke Mas, kalau Anda merasa terganggu ya dengan pengucapan bahasa Arab yang agak aneh dari aku sarankan gitu. Silahkan cari channel lain yang ustadznya, yang kiainya, yang bahasa Arabnya itu pase gitu ya. Kalau di sini Anda tidak, aku jamin lah tidak akan pernah menemukan. Makanya aku tidak pernah baca, bukan aku tidak bisa, cuma kan aku bilang just for myself. Anakku sama aku baca Al-Quran Arabian itu aku kalah jauh. Makanya daripada orang Jawa bilang kepontal-pontal, mending aku baca terjemahannya. Tapi bukan aku berarti nggak ngerti. Karena kan aku yang mau, buktinya aku mengkritisi ada terjemahan salah, bisa kok. Masa aku nggak ngerti. Bahwa debat itu salah menerjemahkan Zalika, kenapa menjadi ini kok bukan itu. Itu berarti aku ngerti, masa aku nggak ngerti. Gitu, ya. Makanya spelling Arabian itu jarang aku baca. Pertama karena itu tadi ya, lisan itu tidak bagus lah, just for myself. Yang kedua, aku ingin kalian meng-cross check ulang, ikut kalian sendiri baca original teksnya. Jadi kalian juga di rumah terangsang untuk buka Al-Quran. Itu, ya. Oke, itu Mas. Tapi apapun adanya, terima kasih sudah diberi masukan. Oke, sekarang tentang apa ini ya? Ini tentang kitab suci. Makhraj sudah, sekarang kitab suci ya. Ini nggak tahu aku, ini terpotong tadi screenshotnya, ini di mana dia komennya ini ya. Tapi begini, ini Mas TN ya, sepertinya ini orang Batak, anak Batak doh, sendia doh. Lihat namanya nih Batak ini, TN ya, yang dia bilang begini. Yang merasa memiliki kitab suci harus menurut bahasanya sendiri. Terus ada sama dengan tidak nebeng mengikuti bahasa kitab suci bangsa lain. Nyahok sia. Nyahok sia itu bahasa Sunda ya. Dia kapok kon, orang Jawa bilang begitu. Mampus kau gitulah ya. Aku ulangi. Yang merasa memiliki kitab suci harus menurut bahasanya sendiri. Tidak nebeng mengikuti bahasa kitab suci bangsa lain. Nyaho siak gitu. Aku nggak tahu ya. Ini maksudnya gimana ya. Cuman aku akan menjelaskan semampu aku. Karena nggak jelas, aku maksudnya terus terang kurang jelas mau bidik gimana dia. Aku jelaskan semampu aku mampu memahaminya aja lah ya. Begini. Kitab suci bangsa lain itu nggak ada. Nggak ada. Ini sebuah kesalahan berpikir. Berkali-kali ya, mungkin dia tidak aktif mengikuti kajian di sini. Kitab suci itu diturunkan dalam bahasa wahyu, bahasa firman, bukan bahasa budaya. Jadi tidak ada kitab suci bangsa lain itu tidak ada. Karena bangsa itu nanti rujukannya dia menjadi antropologis budaya. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kamu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Aku tahu bahasa dari orang tuaku. Orang tuaku dari orang tuanya. Kalau kita tarik nanti sampai ke Adam. Siapa yang ngajari Adam bahasa? Apa Adam bikin bahasa? Tidak. Allah yang mengajari. Nah itulah bahasa firman. Ya, bahasa firman itulah nanti yang digunakan untuk terus menurunkan kitab suci. Jadi Allah itu berfirman, bahasanya sudah disiapkan, hurufnya juga sudah disiapkan. Baru nanti dari bahasa firman inilah manusia mengkopas, menambahi, mengurangi, terbentuklah bahasa budaya. Jadi nanti ada bahasa firman, ada bahasa budaya. Begitu. Jadi bukan kitab suci bangsa lain. Tidak ada. Orang memangnya yang punya negara,
kekuasaan Allah itu dibagi per bangsa begitu. Tidak. Tidak begitu pemahamannya ya. Tidak ada kitab suci bangsa lain. Bangsa apa? Kitab sucinya Allah itu berlaku untuk semua bangsa. Karena bangsa semua ini hambanya Allah. Budanya Allah. Semua bangsa ini. Dari mana dia punya kitab suci bangsa lain? Tidak ada. Maka tidak ada istilah kitab suci bangsa lain. Kitab suci itu dalam edisi bahasa firman. Masa Allah yang maha agung pinjam bahasanya manusia untuk menurunkan firman-Nya, kan ya tidak logis. Nanti kalau dalam bahasa Al-Quran, maka disebut Al-Quran itu Arabian, bukan Aroban. Masalahnya terjemahannya itu mengatakan Al-Quran itu bahasa Arab. Ini yang jadi kacau. Sudah jelas di situ ada ya nisbah. Al-Quran kalau nggak bilang Arabian, Arabiyin, Arabiyun, nggak pernah bilang Al-Quran Aroban. Cuma kan diterjemahkan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Bukan. Muhammad dan Muhammadiyah itu beda. Ini lebih naik lagi ya. Jelas kalau teman-teman kita ini sepertinya teman Kristen, dia nggak. Aku jelaskan ke sana nggak nutut lah karena dia nggak tahu ya. Tapi aku jelaskan seperti itu bahwa yang namanya kitab suci itu tidak lokalitas. Kalau bangsa itu kan lokalitas. Jadi nggak ada kitab suci bangsa lain. Kitab suci itu diturunkan Allah untuk semua manusia, holistik dia, ya, tanpa mengenal bangsa ini bangsa itu, gitu. Ya, oke, itu penjelasanku. Semoga bisa dipahami ya, sehingga tidak ada lagi istilah kitab suci bangsa lain. Bangsa mana? Yang aku bilang original itu adalah ketika firman itu diturunkan pasti dalam bahasa firman, bukan bahasa budaya. Ketika dia sudah masuk ke terjemahan itu bahasa budaya. Makanya dia jangan kaget kalau ada terjemahan yang salah. Begitu ya. Jadi yang namanya asli itu, definisi asli, itu adalah tidak ada perubahan dalam konteks ini bahasa sebagaimana dia diturunkan pertama kali. Oke, aku kira itu cukup gampang lah ya. Oke, sekarang sebentar ya. Ini masalah Tuhan. Ya, sekarang masalah Tuhan. Dari KS ya, KS aku juga ini di mana dia nih komentar ini juga nggak tahu karena screenshotnya salah judulnya. Dari Mas KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, semisal kita tidak punya kosakata Tuhan, bagaimana kita memahami kata el, il, dan ilah? Contoh, waduh ini aku cari di mana ini ya, ada contohnya terpotong di sini. Sebentar, mudah-mudahan ada ya. Tapi kalau tidak ada ya sulit lagi mencarinya. Sebentar. Mudah-mudahan ada di sini. Karena ini nih ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Di terjemahan kitab suci bukan kitab suci ya, di huruf K komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, semisal kita tidak punya kosakata Tuhan, bagaimana kita memahami kata el, il, dan ilah? Contoh Israel, Eli, lama sabaktani, Elohim, dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana memahami kata il? Karena il dan Allah berbeda secara kosakata. Apa mungkin bila kalimat tauhid itu bisa dipahami tidak ada ilah kecuali ilah Allah? Kalau bisa ilah itu apa maknanya, Gus? Sun. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya kata Tuhan, ya, kata Tuhan itu polemiknya tidak dalam internal kita. Aku sudah bahas itu ya. Tuhan, ternyata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, ya. Itu polemiknya tidak dalam kita, tapi dalam kekristenan, ya. Dalam kekristenan. Begini aku jelaskan ya. Jadi gini loh, kalau tidak ada penerjemahan ya Bible ke dalam bahasa Indonesia, itu kita nggak punya diksi Tuhan, nggak punya, ya, nggak punya kita. Karena Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
maka kita akhirnya punya diksi Tuhan. Jadi yang memberi kita diksi Tuhan itu adalah penerjemahan Bible, ya, penerjemah Bible. Kalau Bible nggak diterjemahkan, nggak ada diksi Tuhan. Begini, melihat keterangan itu dan melihat pula pemakaian kata Tuhan merupakan sesuatu mudasir. Jadi Tuhan itu mudasir dalam kekristenan, ya. Maka bolehlah kita bilang hal itu sepenuhnya merupakan masalah teologi Kristen. Ya, silakan saja, biarkan teman-teman Kristen selesaikan sendiri, ya. Jadi bagi kita tidak ada masalah Tuhan sepertinya. Meskipun ada, nanti aku jelaskan, tapi tidak seruat Kristen. Karena nanti itu kata Tuhan itu menjadi masalah ketika dia dinisbahkan kepada Yesus, ya. Jadi itu masalah mudasir, ya, bagi internal Kristen. Silahkan teman-teman Kristen selesaikan lah, ya, karena sepenuhnya merupakan masalah teologi Kristen itu, ya. Jadi kan begini, Brouwers itu dalam tahun 1668 tuh Brouwers itu, ya, menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu, ya. Disitulah pertama kali muncul kata Tuhan tahun 1668, ya. Ini, ya, Brouwers, ya. Ini tahun 1668 menerjemahkan Bible. Di sini pertama kali muncul kata Tuhan, ya. Dan Bible itu berkali-kali diulangi, berulang kali diterjemahkan karena banyak serapan bahasa Persia, bahasa Arab, dan itu masuk ke dalam bahasa Melayu, ya. Nanti belum lagi Portugis, bahasa Portugis campur baur. Jadi terjemahan Bible itu prosesnya panjang dalam edisi bahasa Indonesia. Dan kalian untuk tahu, ya, pertama kali Al-Quran diterjemahkan, seperti aku bilang kemarin tentang Ibunda Kartini, itu adalah dalam Pegon. Pegon itu diterjemahkan, pertama kali Al-Quran diterjemahkan dalam antropologis budaya kita, itu adalah sebelum yang lain diterjemahkan, itu pertama kali Al-Quran di Nusantara ini diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Dan itu pun Pegon, artinya bahasanya Jawa tapi hurufnya Arab. Ya, itu yang pertama kali Al-Quran diterjemahkan, ya. Nah, sekarang lain. Alkitab ini adalah terjemahan kitab pertama yang ditulis dalam huruf-huruf Latin sebagaimana kita kenal sekarang. Nah, itu menariknya begitu, ya. Jadi kalau kita belajar referensi buku akademik satu kampus itu dikumpulkan, buku terjemahan-terjemahan itu, di bumi Nusantara ini pertama kali terjadinya penerjemahan dan terjemahan itu dalam edisi huruf Latin itu Alkitab. Ya. Kalau tadi Al-Qur'an kan dalam edisi Pegon, ya. Gitu. Oke. Ini 1668. Terus terjemahan ini masih sulit. Masih sulit, ya. Ini aku harus tulis lagi ini karena namanya agak sulit. Terus tuh orang Belanda ini namanya sulit-sulit, Dekker. Ginilah, ya. Terus sama terjemahan ini yang sulit ini 1668 ini, di sini pertama kali muncul kata Tuhan. Terus karena ini sulit, ini diperintahkan lagi, ini angkatan, ini masuk dalam seperti wajib militer nih, ya. Ini apa? Sebetulnya dia dokter, tentara yang dokter. Ini tentara tapi berlatar belakang dokter dia, ya. Tugas di apa? Di kemiliteran, ya. Waktu itu POC masihan, ya. Lesker inilah kemudian yang menerjemahkan lagi terjemahannya Brouwers ini. Disinilah Tuhan itu berubah menjadi Tuhan. Gitu loh, Mas. Aku sudah jelaskan, lihat videonya Tuhan dari Tuhan. Jadi kalau nggak ada Lesker, kita harus berterima kasih kepada Lesker. Kalau nggak ada Lesker, kita tidak punya kata Tuhan. Yang punya kita kata Tuhan. Masalahnya sekarang sampai 2000 tahun kemudian, kata Tuhan dan Tuhan ini menjadi berbeda dan dipahami secara berbeda. Seolah-olah ini insani, ya, ini ilahi. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Yang nyusun kamus Bapak kita yang Katolik, JWS Purwodarminto.
Itu Katolik. Tentunya pemahaman dia tentang konsep ketuhanan teologis juga sebagai orang Katolik, ya, itu mempengaruhi terjemahannya. Maka di kamusnya WJS Purwadarminto itu Tuhan dan Tuhan sudah dua eksistensi yang berbeda. Yang Tuhan itu insani, yang Tuhan itu ilahi. Ya, sebetulnya tidak. Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Makanya aku bilang, Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Karena Tuhan itu Tuhan, maka Yesus itu dipanggil Tuhan ya bisa, dipanggil Tuhan ya bisa, tapi mau dipanggil Tuhan atau Tuhan, tetap aja dia bukan Allah. Ya. Nanti ini ada di Yohanes 13:13. Itu terjemahan, nanti kalau kamu baca Yohanes 13:13, itu kalau edisi yang lama-lama, lihat yang terjemahan ND, terjemahan tahun lebih tua-tua, itu terjemahannya beda-beda nanti. Ada yang tuannya itu disebut junjungan. Ada yang Tuhan, ada yang macam-macam. Ya. Makanya kalau aku kasih tahu sama kalian, kalau diskusi sama teman Kristen, jangan pakai kata Tuhan. Jangan pakai kata Tuhan. Di mana Yesus diakui sebagai Tuhan? Ada di sini. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Nah, kalau jangan pakai Tuhan, ribet kita jelaskannya nanti. Kamu jelaskan bagaimana proses Tuhan menjadi Tuhan. Ini perlu waktu sendiri. Maka bilang aja di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah. Ini enak kalau di sini, nggak ribet. Kalau di sini kamu jelaskan. Kamu harus menampilkan bagaimana ini di buku di Bible, Bible bahasa Arab mana nih? Yang cari itu yang paling tebal, yang di bawah. Di kresek hitam itu yang tebal. Ya. Yang tebal. Di Bible bahasa Arab itu dia Sayyidina, Tuhan itu. Yang gede, yang gede. Ya itu. Ya, bawa sini wes. Kalau kamu nggak ngerti bawa sini. Angkat itu. Gini. Ya maklumlah tempatnya sempit, ini buku. Makanya kalau ada teman-teman main di sini jarang aku bolehin karena tempatnya berantakan. Ya, nggak enak juga aku terima tamu. Kontrakannya kecil. Jadi nggak nggak ada cukup tempat. Nah ini ya, aku agak sulit menjelaskannya tapi udah. Ini Bible bahasa Arab ini ya. Ya. Yohanes 13:13 di sini Sayyidina. Sayang tidak aku sempatkan tadi ya, aku harus cari lagi ya. Yohanes 13:13. Di sini dia, Yohanes 13:13. Sudah aku kok, mudah-mudahan cepat ketemu lah ya. Kalau nggak ketemu lain kali lah. Nah, ini dia ada ketemu. Yohanes 13:13. Nih, Yohanes, coba deh dipantau deh. Ini Yohanes ya 13. Namanya nampak 13. Ini huruf 13-nya. Huruf 13-nya. Nampak? Nah, ini di sini Tuhan ya. Tuhan ya. Di sini apa bahasa Arabiunnya? Sayyidina. Nampak le? Sayyidina. Nah, sekarang tanya sama orang Arab, Sayyidina itu bisa bikin lombok enggak? Bisa bikin bumi enggak? Bisa bikin matahari enggak? Gitu aja, ya. Jadi untuk temanku, ya, masalah Tuhan itu sebetulnya bukan masalah kita, itu masalah internal kekristenan ya, biarkanlah dia selesaikan atau mereka selesaikan sendiri ya. Kita beri kesempatan. Nah, terus bagaimana kalau kita tidak punya kata Tuhan? Ya jangan diterjemahkan. Kok repot-repot amat? Makanya aku kan bilang, kalau kamu baca Al-Quran ada kata Tuhan, tuh kamu balikkan ke original teksnya. Dia Tuhan yang Robbi atau yang ilah. Kemarin aku itu Robbi dan ilah itu aku terjemahkan. Robbi itu bisa pembimbing hidup, ya. Kalau ilah itu penggerak kehidupan. Jadi kamu, ilahmu itu Allah, bagi penggerak kehidupanmu, kamu mau begini mau begitu, itu atas ridho Allah. Allah ridho nggak kalau aku begini? Allah ridho kalau aku begini. Allah ridho aku jalan. Allah nggak ridho aku berhenti. Gitu. Robbi itu pembimbing. Allah sebagai pembimbing lewat apa? Lewat ajarannya Quran ini. Gitu loh. Nah, tetapi aku dapat masukan lagi. Sudah, aku jangan diterjemahkan karena ilah dan Rob itu polisemi, punya banyak makna. Kalau diterjemahkan dengan mengambil satu maknanya saja, dia menjadi sempit pemaknaannya. Maka dari itu jawabanku untuk teman kita ini, kalau misalkan nggak ada kata Tuhan,
Ya nggak usah diterjemahkan, tulis saja apa adanya. Robi ya Robi, ilah ya ilah. Kalau Allah memang nggak bisa diterjemahkan, gitu. Oke, untuk Yohanes 13:13 untuk mudah kontrolnya, kalian lihat Bible dalam edisi bahasa Inggris. Itu lebih gampang ya. Bahwa di situ Yesus tidak disebut God, tapi disebut Lord. Dan kalian tanya, apa bedanya God dan Lord dengan orang Inggris? Tanya kepada orang Inggris, bisakah Lord itu membuat bumi dan langit? Ya, tuh. Oke, bangkit sekarang ya. Bangkit. Bangkit. Bangkit, 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 bangkit. Sebentar aku tak cari dulu. Bangkit, bangkit. Ini dia carinya, sulit. Bangkit, bangkit, bangkit. Ayo bangkit, di mana kamu bangkit? Ini aku harus segera keluar nih karena ada tugas lain ini ya. Bangkit. Ini kalau tidak tahu bertanyalah, jangan menghujat seri 1. Di huruf L atau I nggak tahu aku ya. IA atau LA ini nggak tahu singkatan namanya. Gus, tolong dibuatkan kajian tentang penjelasan pengertian dan makna kata bangkit. Soalnya warga Kristen maksudnya, jika mendengar kata bangkit selalu otaknya memahami bahwa manusia mati dulu baru hidup kembali. Makanya selalu mendengar kata bangkit mereka sangkutkan kepada Yesus. Tertanda, dari Sulawesi Utara. Aku jawab ya, singkat aja karena waktunya juga sudah berbagi waktu. Ya memang benar, soalnya warga hutan jika mendengar kata bangkit selalu otaknya memahami manusia mati dulu baru bangkit. Ya memang benar. Sesuatu itu bisa dibilang bangkit kalau dia pernah mati. Kalau dia nggak pernah mati, seperti kita ini umat Islam ini kan mati kita sekarang. Kapan kita bangkit? Kalau kita bangkit menguasai dunia, itu kita semua akan memberikan kesejahteraan kepada kehidupan di dunia ini. Masalahnya kita mati ini. Kapan ini pemimpin-pemimpin kita bisa bangkit? Islam bisa bangkit. Lah kalau kalian belajar Al-Quran aja nggak mau, bagaimana Islam mau bisa bangkit? Kita nggak usah lah terlalu berat mengakui. Akui saja Islam ini mati sekarang. Makanya kita tunggu kebangkitan Islam. Karena kebangkitan Islam nanti itu merupakan kematian yang lainnya. Tapi kebangkitan Islam itu akan membawa kesejahteraan kepada semuanya, sebagaimana Kanjeng Nabi membangun sebuah pemerintahan di Madinah Al-Munawwaroh. Berulang kali aku sebutkan, sampai-sampai Jawaharlal Nehru mengatakan Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir yang tandus. Tuh, ya. Jadi kita mati nih. Makanya kita harus belajar Al-Quran supaya Islam itu bangkit. Kalau kamu ngerti Quran aja nggak ngerti kok mau bangkit dari mana? Jadi memang bangkit itu harus mati dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa umat Kristen itu selalu dihubungkan dengan Yesus? Karena itu fundamental mereka, Yesus bangkit itu. Cuman masalahnya bukan di situ. Yesus itu bangkit atau dibangkitkan. Itu masalahnya, ya. Karena beda bangkit atau dibangkitkan. Itu beda, ya. Yesus itu dibangkitkan. Dibangkitkan. Bukan ada awalan di. Berarti dia pasif. Pelajari kalimat pasif, kalimat aktif. Yesus itu pasif. Dia tidak bisa apa-apa. Ini kita ikut kerangka berpikir teman-teman Kristen loh ya. Bahwa Yesus mati di salib. Tentunya Yesus dalam mati di salib itu tertolak bagi kita Islam. Tapi kita ikuti kerangka berpikir mereka. Kita harus masuk ke sana. Ya. Untuk bisa terjadinya dialog ya. Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Artinya Yesus tetap aja tidak maha kuasa. Siapa yang mengdi ini? Itu dia Allah. Ya. Ya kalau memang Yesus itu Allah, dia bangkit sendiri. Tapi kan dia tidak mampu bangkit sendiri. Maka dibangkitkan. Dan jelas kitab suci mengatakan Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Tuh ya. Tetapi berikutnya sebagai tambahan ya, kenapa teman-teman Kristen begitu peka terhadap kata-kata bangkit itu? Karena itu memang merupakan teologi fundamental yang itu dibangun oleh Paulus.
aku sampai sekarang masih janji-janji doang, kapan bisa memenuhi ya tentang soteriologi salib. Itu nanti setelah, kan ini juga belum selesai nih, bahwa tidak ada nabi dari bangsa Arab itu masih episode kelima, itu belum selesai itu. Nah, padahal aku akan menjelaskan konsep teologi salib itu nanti setelah itu selesai ya. Ya mungkin setelah lebaran atau gimana lah, aku gak berani janji ya. Oke, kamu baca di 1 Timotius 15:14. 1, nampak di sini Le? Timotius 15:14 ya. Begitu juga di 1, sorry Timotius apa Korintus ini? Korintus, sorry, nggak pakai kacamata tadi ya. Korintus, 1 Korintus 15:14 dan 1 Korintus 15:17 ya. Lihat ini kata-katanya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ingat tuh ya. Ya, Paulus jelas-jelas menulis dibangkitkan, berarti tidak bangkit sendiri Yesus. Dan memang Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah, ya. Yesus itu Tuhan, kata Paulus. Masalahnya kalian juga berkali-kali diajari nggak ngerti apa bedanya Tuhan sama Allah. Artinya repot. Makanya kalau kalian memahami Korintus 8:6, kalian bingung. Sudah ada Allah kok ada Tuhan lagi ya. Tapi tadi aku sudah jelaskan, mungkin bisa menambah pengetahuan kalian sehingga tidak terlalu ribet ya. Oke, aku baca 1 Korintus 15:14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maka Kristen menjadi sia-sia kalau Yesus nggak dibangkitkan. Karena Kristen itu pusat teologisnya itu adalah penyalipan itu yang disebut lupa aku ya. Disebut soteriologi salib. Aku ulangi, soteriologi salib. Jadi kekristenan itu berpusat pada soteriologi salib, penyalipan Yesus yang akhirnya mati dan bangkit. Nah, kalau Yesus tidak dibangkitkan, apa kata Paulus? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maksudnya Kristen. Begitu juga di 1 Korintus 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tuh. Kenapa kata-kata bangkit itu begitu peka untuk teman-teman Kristen? Karena itu, kalau Yesus nggak dibangkitkan, percuma, sia-sia kekristenan itu. Kamu masih hidup dalam dosamu juga. Ya. Masalahnya, teman-teman Kristen tidak pandai mencermati kalimat Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri, gitu ya. Oke, sekarang dalam terjemahan bahasa Arabian, kita sering menerjemahkan kiamat itu hari akhir. Bukan. Kiamah itu bangkit. Maka kapan umat Islam ini kiamat? Kapan umat Islam itu bangkit? Gitu loh. Kalau hari akhir itu biasanya Al-Quran menggunakan kata sa'ah. Ya, sa'ah. Itu biasanya ya. Cuman banyak kata-kata yang aku lihat sepertinya sering menggunakan kata sa'ah. Nah, sekarang kalau kiamat, kapan kiamat? Hancurnya bumi, langit dan bukan. Ini sudah salah jauh. Kiamat itu artinya kebangkitan. Ya. Oke, itu untuk Mas yang sudah sekarang Mi'raj. Aku nggak tahu berapa kali teman-teman meng-request ya untuk aku membahas Mi'raj. Dan aku sampai sekarang pun nggak tahu juga kenapa aku tidak tertarik membahas Mi'raj ya. Mungkin nih loh ya. Salah satunya yang membuat aku tidak tertarik karena audien ya ini banyak yang belum siap untuk menerima kenyataan yang berbeda dengan yang dipahami selama ini. Kenapa aku bisa membuat hipotesa seperti itu? Ini hipotesa loh ya, belum tentu benar. Ketika aku membahas Kanjeng Nabi bisa tidak turun lagi, yang telah aku bahas awalnya dalam perspektif Injil, wah teman-teman Islam enjoy saja.
Tapi ketika aku bahas dalam perspektif Qur'ani, masuk serangan, ya, baik ada yang dengan bertutur kata baik, ada yang sopan, ada yang tidak sopan, ada yang tidak beradab, ada yang sangat-sangat tidak beradab. Ya. Karena mereka selama ini mengimani bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi. Aku bilang tidak, Al-Quran tidak pernah bicara begitu kok. Nah, sama tentang Mi'raj, seandainya aku bahas, itu nanti resistensinya tinggi sekali itu. Yang jelas, informasi ke kalian yang perlu aku sampaikan, coba sih, ya, kalian dapat cerita tentang Mi'raj itu lewat mana? 1. Al-Quran, ya. 2. Hadis, ya. 3. Dongeng. Lewat mana? Lewat mana kalian, ya, menerima cerita? Kan kalian kan sama dengan aku, sama dengan kita semua. Kita kan tidak hadir dalam ruang dan waktu saat itu. Kita terima dari sumber berita. Nah, berita, kabar, Mi'raj itu kalian terima dari mana? Itu aja dulu jawab. Dari Al-Quran, apa dari hadis, apa dari dongeng? Kalau Al-Quran, ya, aku hakul yakin jawab tidak ada. Hakul yakin tidak ada. Kalau kamu bilang ada, tunjukkan sama aku suratnya mana, ayatnya berapa, supaya aku pelajari. Aku yakin tidak ada. Karena Al-Quran hanya menerangkan Isra, bukan Mi'raj. Suratnya pun ada, surat Al-Isra. Isra. Nih. Ya. Kalau ini enggak. Nih. Ya. Kalau ini enggak, Mi'raj ini enggak. Isra ini yang dijelaskan. Ya. Jadi itu dulu, ya. Yang nggak tahu lah, mungkin satu saat aku tertarik untuk membahas tentang Mi'raj, ya. Mi'raj itu sebetulnya itulah, bahasa itu kadang-kadang sebetulnya nggak bisa diterjemahkan. Jadi yang penting kita mengerti gitu, ya. Apalagi yang tadi aku bilang tadi, makhraj, ya, yang itu menyentuh dengan antropologis budaya, ya, dari Ito, dari Muhammad, Mukammad, dari Hasan ke Kasan, dari Husain ke Kusen, ya. Memang bahasa itu akhirnya dia buntu, ya, tidak bisa dirukunkan. Maka salah satu jalan kita masuk ke intinya. Yang penting kita mengerti dan yang dimaksud itu kita tahu. Begitu, ya. Makanya Mi'raj ini artinya apa sih? Aneh kalau kita bilang Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj. Aneh. Karena Mi'raj ini bukan fiil. Ini isim ini. Ini kata benda, bukan kata kerja. Mi'raj itu gampangnya tangga. Tangga untuk naik gitu. Ya, tangga. Jadi ini adalah isim, bukan fiil. Nah, kalau ini aku terjemahkan tangga, Kanjeng Nabi Muhammad tangga. Jadi kacau kan? Ini tangga artinya. Bukan menangga. Kalau menangga sih masih benar, Kanjeng Nabi Muhammad menangga. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad naik, ya. Tapi ini bukan. Mi'raj itu artinya tangga atau alat untuk, sebetulnya begini, alat untuk naik, terserah apapun dia, tapi dia berbicara tentang isim, bukan fiil, tentang kata benda, bukan kata kerja. Ya supaya lebih gampangnya aku bilang tangga gitulah, ya. Alat untuk naik kita taunya kan tangga, padahal tali juga diikat gini bisa, ya. Tangga. Jadi Mi'raj ini tangga. Bayangkan bagaimana kalau Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj, kalau diterjemahkan Kanjeng Nabi Muhammad tangga. Kan kacau. Itulah yang aku bilang. Tapi kan kita cukup mengerti, oh yang dimaksud itu begini loh, ya. Itu yang aku bilang tadi, bahasa itu memang kadang-kadang ketika dia ditranslate, dia mengalami kebentuan. Pada titik itu, ya, yang penting kita mengerti, itu aja. Oke, ya, aku buru-buru ini, itu dulu hampir ngombe kita. Ini semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah aku jawab meskipun sekilas, ya. Mohon maaf kalau ada terlalu lama Anda menunggu dari jawabannya karena ya faktor waktu itulah. Oke, selamat berpuasa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.